bisa gagal. Semua orang bisa mengalami kesulitan, kesukaran, kegagalan dalam hidupnya. Tetapi selama engkau tidak menyerah dengan kegagalan, engkau bisa bangkit kembali. Oke, pagi hari ini saudaraku kita Januari ya, saudaraku Januari 2025 khotbah saya juga pertama kali di tahun ini. Dan saya bersuka cita karena hari ini kita semua menghadapi musim dingin. Ya, semua dingin kan di luar? Tapi saudara enggak akan pernah kedinginan karena ada kasih Yesus yang menghangatkan kita. Amin. Jadi dimanapun saudara mau berada dan segala musim kita bisa terjadi, tetapi kasih Tuhan pasti akan terus menopang, menolong dan memberikan kita semua kekuatan. Amin ya. Oke, karena tahun ini adalah tahun, oke sama-sama katakan, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita mau ngomong tentang penuaian, pasti seneng dong yang kita pikiran kita, aku akan menuai dong, aku akan ngalami apa yang aku tabur tahun lalu, aku akan ngalami berkatnya tahun ini. Amin. Dan saudara tahu bahwa ketika penuaian jiwa atau pertobatan orang-orang yang belum kenal Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu firman Tuhan Alkitab berulang-ulang mengatakan bahwa akan disertai dengan peperangan. Ini tentara saudara ya. Jadi selalu yang kalau disertai itu peperangan gitu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara harus ingat bahwa ketika penuaian terjadi, pertobatan orang-orang yang belum kenal Tuhan itu terjadi, akan disertai dalam Kisah Rasul masa-masa aniaya saudara. Dan itu saudaraku terjadinya itu harus berbarengan loh saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan itu masa-masa sukar dan masa-masa sulit saudara. Jadi kita semua mengimani, ia setuju bahwa tahun ini adalah tahun penuaian, tapi saudara juga harus mempersiapkan diri dihadapkan kepada masa-masa sukar dan masa-masa sulit. Ada amin? Berapa banyak yang siap menghadapi masa sukar? Ini yang gak angkat tangan, siap gak? Oke, saya tanya lagi. Berapa banyak yang siap menghadapi masa sukar? Bersama dengan Tuhan Yesus menjadi mudah. Amin. Ya, jadi saudaraku mau gak mau, saudaraku akan tetap mengalami. Ya gak? Jadi saudara sadar atau tidak sadar, siap atau enggak siap, satu masa itu akan terjadi. Jadi daripada ragu-ragu, yes Tuhan apapun lah, semua musim tak lewati bersama dengan Engkau. Asal Engkau bersamaku, pasti saya akan melewati dengan kemenangan. Amin. Jadi saya akan bawa di tahun 2025, tahun penuaian ini, saudaraku, ada Bapak Gembala juga ngomong bahwa tahun 2025 selain tahun penuaian itu juga akan disertai dengan tahun di mana masa kesukaran itu datang. Karena itu saya mau ajak saudaraku, saudara baca, mari saya ajak baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Kalau di sini tidak jelas, saudara buka Alkitab sucimu. Ya, jangan cuma berfokus di layar, tapi semua mempunyai Alkitab, baca, buka, dan perhatikan. Satu persatu ayat firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4.
suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, yang menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. 7. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Saudaraku, saya akan ajak kata sukar ya. Saya kasih tema khotbah saya, menghadapi masa sukar. Apa yang kita mesti perbuat hari-hari ini saudaraku ya. Karena mungkin saudara yang di Hong Kong tidak ngalamin. Ya, atau mungkin secara global, secara meluruh kita tuh nggak ngalamin. Kecuali pandemi COVID. Tetapi saudara harus tahu bahwa beritanya hari-hari ini ada virus lagi tuh ya. Semua tuh mesti pakai masker ya, Gi ya. Bos saya sudah tahunan vaksin, saudara, vaksin flu setiap tahun sekali. Nah, saya baru kemarin disuntik, saudara, sampai tangan saya masih jarum-jarum begitu ya. Tetapi itu semua saudaraku supaya kita bisa memperoleh kekuatan, saudara ya. Jadi waktu masa-masa sukar ini, saudara mungkin hari ini nggak ngalamin ya, saudara, tapi persiapkan diri jika itu tiba, jika itu terjadi kita alami, maka saudara tahu apa yang harus diperbuat. Apa arti kata sukar ya? Masa yang sukar bahasa Yunaninya dikatakan kalepos. Pada dasarnya berarti sukar atau berat. Yang dalamnya terkandung pengertian berat untuk dipikul. Misalnya kesakitan fisik atau mental. Atau juga berat untuk dihadapi, ganas, berbahaya dan penuh ancaman. Dalam bahasa Yunani klasik, kata itu dipakai untuk binatang buas yang berbahaya dan untuk laut yang sedang mengamuk, saudara. Jadi kata sukar, saudaraku ya, kata sukar itu ada beberapa makna, saudaraku. Tetapi jelas itu berbahaya, jelas itu mengancam. Saudaraku, apa yang pada masa sukar itu, apa yang diancam berbahaya bagi orang-orang yang percaya Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat ya satu-satu ya nanti. Mengapa ya? Mengapa dikatakan masa sukar? Ayat 1 tadi di dalam 2 Timotius 3 ya. Dikatakan gini, mengapa dikatakan masa sukar? Ya, hari-hari terakhir adalah hari yang masa sukar akan terjadi. Karena ayat 1 dikatakan itu ada masa-masa perubahan dalam banyak hal. Banyak orang akan mengalami kesulitan menjaga hati nurani yang baik. Nah, jadi dikatakan, mengapa dikatakan masa sukar? Karena masa-masa perubahan. Dan setiap tahun kita tuh mengalami musim-musim perubahan. Dan ketika kita nggak melewati dengan baik masa-masa itu, kita akan mengalami yang namanya secara mental, secara fisik, secara Tuhan Yesus iman, kita bisa kehilangan, saudaraku ya, bahkan dikatakan bisa kehilangan menjaga iman. Kemudian menjaga hati nurani yang baik, saudaraku ya. Saya punya pengalaman nanti ya, saudara, di akhir. Jadi saudaraku, kita ini sedang diizinkan kalau saudara dihadapkan pada sesuatu hal yang sulit. Kemudian kita akan, Tuhan sedang melihat posisi hati kita ini tetap murni enggak? Posisi hati kita ini, iman kita tuh tetap mempercayai Tuhan atau enggak? Atau kita akan bisa mudah tergoyah atau bisa mudah berkompromi dengan apa lingkungan yang ada di sekeliling kita. Di ayat 5 ya, karena apa saudaraku? Mengapa dikatakan masa-masa sukar? Ayat 5, karena saudaraku secara lahiriah semua orang itu banyak menjalankan ibadah mereka. Bahkan di gereja kita semuanya ibadah, saudara. Ada amin enggak? Tapi saya nggak yakin semuanya bisa nangkep firman Tuhan. Karena itu saudaraku, secara lahiriah semua orang
punya ibadah, punya agama, punya ibadahnya masing-masing, saudaraku. Dan secara lahiriah dan tidak bisa melihat kondisi orang itu dari luarnya. Setuju gak? Jadi gak bisa ngelihat pakaianmu cantik itu, dalam hatimu belum tentu cantik. Nah, jadi orang banyak beragama dan orang banyak beribadah, tapi apakah betul ibadahnya memperbaiki diri atau ibadahnya hanya untuk menghakimi, merasa paling benar, merasa paling suci sehingga semua orang itu paling nggak kudus gitu ya. Jadi ada banyak, semua itu ada terjadi seperti itu. Jadi karena itu dikatakan mengapa disebut masa-masa sukar. Yang kedua, mengapa disebut masa sukar? Dikatakan yang kedua, dosa itu membuat masa-masa itu menjadi sukar. Ketika kebusukan tingkah laku dan kerusakan tabiat terjadi di mana-mana, hidup di masa-masa ini dikatakan tadi saya bilang menjadi sangat berbahaya. Saudara ya, akan sangat sulit orang itu menjaga kesetiaan, ketulusan atau maupun kesucian, ya kekudusan itu di tengah-tengah lingkungan yang rusak, saudaraku. Dan itu akan terasa sekali ketika saudara diizinkan suatu masa engkau berada di lingkungan di mana orang-orang di sekelilingmu itu enggak mementingkan kekudusan. Engkau berada di lingkungan, aduh suamimu, suamiku, istrimu, istriku gitu ya. Karena saya pernah mengalami berada di lingkungan itu, saudaraku. Jadi waktu berada di lingkungan itu sulit untuk menjaga hidup saya kudus. Coba yang suka berpikir gini, aduh aku punya temen tuh ya suka selingkuh. Ada satu kesaksian kan pernah cerita ini, Kak aku tuh kasihan, aku tuh dapat reuni dengan teman-teman SMP-ku di sebuah grup. Jadi besar dari semua teman-teman di SMP itu ngumpul jadi satu grup. Dan saya masuk ke sana, Kak, saya itu kasihan, saya itu prihatin karena banyak dari antara mereka yang hidupnya tidak kudus. Nah dia dengan percaya dirinya dia masuk ke kelompok itu, saudara ya. Hitung-hitung reuni, saudara ya. Tapi saudara, dia niatnya adalah untuk memberitakan kabar baik, kekudusan ada bagi orang yang percaya Tuhan. Tapi saudaraku akhirnya apa? Dia yang keseret. Hidupnya jadi enggak kudus, saudaraku. Dan dia waktu dia cerita seperti itu, saudaraku, dan saya bilang, iya ya saudaraku, kita benar. Kita lingkungan itu bisa mempengaruhi kita, pergaulan kita itu bisa membuat pengaruh kita. Makanya anak-anak kita, anak-anak saudara yang ditinggalkan orang tuanya ke Hong Kong, saudaraku ya. Ketika mereka berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung untuk bertumbuh imannya, tidak mendukung untuk hidup dalam kekudusan, maka banyak sekali anak-anak kita terbawa dengan lingkungan yang cemar. Karena itu saudaraku dikatakan, kenapa dikatakan sukar? Karena dosa, saudaraku. Orang itu bisa dosa itu sudah tidak ditutup-tutupi lagi, saya. Ada banyak orang yang melakukan dosa nggak lagi disembunyi-sembunyikan, justru menjadi konten, ya. Ada banyak hal yang melakukan hal-hal yang cemar, tapi itu hanya untuk konten supaya dapat viewernya banyak, dapat menghasilkan uang, dan itu terjadi hari-hari ini, saudaraku. Lah kemudian yang berikutnya, mengapa dikatakan masa sukar? Karena ya kedatangan masa sukar itu menjadi bukti kebenaran nubuatan-nubuatan di Alkitab. Jika tidak ada peristiwa yang menggenapi nubuatan tersebut, kita akan tergoda meragukan atau mempertanyakan keilahian atau keaslian Alkitab. Jadi saudaraku, masa sukar diizinkan oleh Tuhan karena apa, saudaraku? Yang pertama tadi apa? Karena masa-masa perubahan. Ya, banyak hal yang berubah. Yang kedua karena dosa. Yang ketiga karena kedatangan masa sukar itu karena pembuktian bahwa nubuatan-nubuatan Alkitab itu harus digenapi. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang bagaimana kita hidup di dalam akhir zaman dipenuhi dengan masa-masa sukar, dihadapkan dengan masa-masa sulit, saudaraku ya. Ya, kita akan mungkin jangan melihat orang lain ya saudaraku, saya ajak saudara melihat diri kita masing-masing untuk firman Tuhan adalah untuk mengoreksi.
ya, untuk memperbaiki hidup kita. Jadi saudaraku ya, kalau kita menemukan ya ketika ada keadaan atau tanda-tanda manusia di akhir zaman, tadi 2 Timotius 3 itu kan temanya manusia di akhir zaman ya. Jadi cintai diri tidak lazim. Jadi mencintai dirinya, ya siapa yang tidak cinta dirinya? Semua sayang sama dirinya kan? Iya, kalau nggak sayang nggak mungkin cantik-cantik seperti ini kan? Dirawat, dimandiin, bahkan di make up, dipoles sana sini supaya bahkan semprot minyak wangi kalau perlu ya supaya wangi kan. Itu namanya sayang diri kita gitu ya. Tetapi kalau sayangnya tidak lazim saudaraku ya, sampai semuanya adalah untuk kepentingan aku, nah itu sudah nggak lazim saudara ya. Semua punya uang adalah untuk aku, kebutuhanku, ya, make upku, jaketku, semua untuk kebutuhan aku dan aku itu, saudara. Jadi mencintai diri, orang-orang yang mencintai diri tapi tidak lazim, saudaraku ya. Bahkan penuh dosa dengan kedagingan, dengan hawa nafsunya gitu ya. Ada ketamakan, saudara ya. Ketamakan akan uang merajalela. Setiap orang hanya memikirkan apa yang dapat diperoleh dan memegang erat-erat apa yang ia miliki. Keadaan ini akan membuat manusia berbahaya bagi satu sama lain dan mengharuskan orang saling berjaga-jaga terhadap sesama. Coba kalau sudah tamak, saudara ya, sudah ketamakan ini merajalela, pokoknya apapun yang dikerjakan yang penting aku dapat duit. Ya, begitu, yang penting aku kerja, aku dapat duit, kalau perlu nggak kerja dapat duit, gitu kan? Gampang kan? Banyak orang kan pengen dapat duit dengan instan. Padahal saudaraku orang mau dapat duit itu kerja. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi waktu saudara menemukan ketamakan, coba lihat lagi kita punya hati ya. Kita punya hati itu udah cukup belum sih? Ngerasa cukup gak sih? Dengan uang yang Tuhan sudah percayakan, atau saudara nggak salah sih saudara melakukan usaha gitu ya, cari bagaimana mendapat tambahan, itu nggak salah gitu ya. Tetapi kalau saudaraku, kalau hati kita nggak dipenuhi dengan rasa cukup, maka apa yang kamu kejar ke uang dan uang itu akan terus saudaraku melakukan banyak hal yang salah, yang dosa, bahkan melukai, bahkan bisa melalaikan ibadah atau persekutuan dengan Tuhan. Saudara, dan ketiga tuh keangkuhan. Udah angku saudara ya, kesombongan di mana-mana saudaraku ya, merasa diri benar, yang merasa orang paling kudus, itu bisa keangkuhan, kesombongan, bahkan pemberontakan anak-anak terhadap orang tua, kurang ajar terjadi banyak sekali hari-hari ini saudara ya, apalagi di media-media sosial, bagaimana anak berani tega membunuh orang tuanya gitu ya, dan itu terjadi dan ini makin gencar loh saudaraku. Makin gencar saudaraku kalau kita mau mengikuti berita-berita ya, tapi kalau takut enggak usah diikutin berita, mendingan ikutin berita surga. Amin. Berita yang mendatangkan damai sejahtera tetapi berjaga-jaga di bumi ini. Amin. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan keagamaan, bahkan agama ya dianggap sepele ya begitu saja gitu ya. Sepele, hal-hal yang tidak penting begitu. Tidak mau lagi terikat dengan kejujuran, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka saling menjelekkan, tidak dapat mengekang diri. Nah saudaraku, jadi kita melihat waktu saya baca pelajaran ini, saya juga ngelihat diri saya saudara. Dan waktu saya mengalami, ada ya aku kadang sombong ya, congkak ya, aku sombong banget ya. Begitu aku sadar gitu, ngaku sama Tuhan. Ya, jujur di hadapan Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Ya, untuk apa? Kalau itu diperlihatkan, ya Tuhan aku sombong, tadi itu aku enggak memberontak sama orang tua, bahkan aku kesel dan jengkel. Tinggal ngomong sama Tuhan, terbuka sama Tuhan, pasti Roh Kudus akan menolongnya untuk kita melewati itu. Nah, jadi saudaraku, ada waktu kita melihat hal-hal itu terjadi di sekeliling kita, atau mungkin orang-orang atau mungkin ada dalam diri kita tuh nggak perlu menghakimi juga gitu ya, tetapi berjaga-jaga. Bahkan Alkitab bilang kalau kamu temukan orang-orang itu, jauhilah itu ya, pergilah ya, jangan ada berada di lingkungan itu. Loh Kak, lingkungannya ada di gereja loh. Oh, dalam nama Yesus, gereja itu orang-orang yang sedang dikuduskan. Amin. Jadi begitu dengar firman, tersadar, ya sudah bertobat. Kembali, jangan ulangin lagi. Gitu ya. Kalau sudah, oh ya aku udah banyak ngomongin orang nih, aku udah jelek-jelekin orang gitu ya.
Bertobat hari ini, sama-sama kita bertobat. Banyak orang mudah sekali loh ngomongin kejelekan orang, tetapi sulit sekali untuk ngomong kebaikan orang. Pernah gak lihat gak? Pernah gak ketemu orang yang selalu kalau ketemu kamu tuh selalu ngomongnya jelekin orang? Ya kak, suamiku nih, mertuaku, anakku begini dan begitu. Bosku apalagi, kakek nenekku apalagi. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan. Daripada kita ngomongin yang jelek-jelek, saudaraku. Dan kadang-kadang sampai saya juga kadang-kadang mikir, iya ya banyak ya aku ngomongin kejelekan orang lain tanpa aku ngakuin diri aku banyak jeleknya. Maka di akhir tahun kemarin tuh saya khotbah kan saudara. Saya mengakui bahwa betapa tuh saya ini masih punya emosi yang tinggi. Displaynya deklarasi dan displaynya nggak sama saudaraku ya, dan itu membuat saya ngerasa masa-masa sulit loh buat saya saudaraku akhir tahun kemarin ya. Jadi 2024 akhir tahun itu menjadi masa yang sukar buat saya karena saya mengajar untuk mendeklarasikan yang baik, tapi displaynya saya saudaraku nggak baik gitu loh. Waktu kita tuh masa-masa sukar buat saya itu ketika kita menemukan diri kita, apa yang aku omong nggak sesuai, kelakuanku tuh nggak sesuai dengan yang aku ngomong gitu loh. Pernah nggak ngalamin itu? Sulit nggak itu buat saudara? Dan waktu saudara kesulitan itu, kita itu setan tuh menuduh loh, mengintimidasi loh, mempersalahkan kamu loh. Nah kan gitu loh. Tapi saudaraku waktu masa-masa sulit itu saya cerita saudaraku ya. Aduh iya, satu saya cerita sama Tuhan, tapi dua saya cerita dengan orang yang bisa memberikan saya pertolongan, yang bisa memberi saya solusi dan menguatkan dan meneguhkan bahwa semua orang tadi VOP, semua orang bisa gagal. Semua orang bisa mengalami kesulitan, kesukaran, kegagalan dalam hidupnya. Tetapi selama engkau tidak menyerah dengan kegagalan, engkau bisa bangkit kembali. Amin. Saya ngomongin diri saya loh saudara. Saya ngomong iya aku salah Tuhan, ya aku enggak sesuai apa yang aku deklarasikan, enggak sesuai kelakuanku. Tapi aku percaya ketika kau datang sama Tuhan, aku mau belajar mengubahnya dan sementara untuk tidak emosi, jangan berhubungan dengan orang itu. Supaya apa? Saya enggak bisa menjaga hati dia orang-orang di sana, tapi aku harus menjaga hatiku tetap bersih, saudaraku ya. Aku bersihkan hatiku. Dan aku enggak berkomunikasi, bukan aku marah, aku benci, tapi menjaga hatiku Tuhan. Karena mereka enggak bisa jaga hatiku, jadi aku yang harus menjaga hatiku sendiri. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu ini saudaraku, waktu kita tahu ya situasi atau keadaan yang sulit kita harus lewati saudaraku, kita apa yang kita mesti kerjakan saudara ya, waktu menghadapi masa sukar. Mazmur 130 ayat 5-8. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jadi saudaraku, ternyata saudaraku apa yang kita lakukan waktu menghadapi masa sukar, menanti. Siapa yang suka menunggu? Kak, menunggu itu pekerjaan yang paling sulit. Betul gak? Namanya menunggu, namanya menanti saudaraku ya. Namanya menanti-nanti, menunggu-nunggu saudaraku ya. Jadi kalau belum datang ya kamu tetap tunggu. Nah saya ketika kita menanti-nantikan dan mengharapkan Tuhan menolong aku pada masa sukar dan sulit, maka saudaraku saya percaya penantian kita itu saudaraku ya tidak akan sia-sia. Ada amin. Oke, menanti-nantikan Tuhan pada waktu masa sukar itu terjadi saudaraku ya. Jadi jangan lupa nanti kalau Tuhan izinkan kau mengalami. Dan saya mengatakan masa sukar saudara dan saya masing-masing saudara tidak sama. Setuju? Masa sukarnya saudara dan saya enggak sama. Mungkin ada yang masa sukarnya dalam keuangan.
masa sukarnya dalam hubungan dengan suami istri, masa sukarnya di dalam pekerjaan, beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu masa-masa sukarnya tidak sama. Karena itu perhatikan di mana engkau sedang menghadapi masa sukar, di bagian mana engkau sedang mengalami hari-hari ini. Nah, saudara harus bertindak menanti-nantikan Tuhan. Amin. Oke, yang berikut, yang kedua. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa sukar? Mazmur 123, ya, nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita. Mengharapkan anugerah, saudaraku ya. Mengharapkan kasih karunia, apalagi tahun ini kasih karunia ganda, saudaraku ya. Jadi saudaraku, saya berkata, saya bilang benar, untuk dengan kekuatan kita sendiri untuk memperbaiki diri kita atau memperbaiki kejelekan kita tidak bisa bolak-balik jatuh, saudaraku. Bolak-balik jatuh karena apa? Kekuatan dosa kecenderungannya akan menjauhkan kita dari Tuhan. Apalagi ketika kita berbuat kesalahan, itu setan terus akan menuduh dan mengintimidasi. Ketika kita tidak memohon anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan, kita akan bablas, saudaraku. Kita akan memilih keluar dari persekutuan, kita akan memilih tidak doa. Kita memilih untuk keluar dari ibadah atau kelas-kelas kom yang ada. Udah gak gereja-gereja. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mengharapkan anugerah kasih karunia Tuhan memampukan saya. Karena apa? Kasih karunia, saudaraku. Ingat bahwa saudara, kasih karunia Tuhan berikan kepada kita bukan karena perbuatan baikmu. Bukan karena kebenaran hidupmu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan diberikan itu kepada saudara. Kasihnya Yesus menerima saudara dan saya apa adanya kita. Amin. Nah, jadi jangan juga dipelintir ya. Udah Tuhan terima kita apa adanya, ya udahlah bebas kita lakukan apa saja. Itu juga salah, saudaraku ya. Karena saudaraku, waktu kita menghadapi masa-masa sukar, mengharapkan anugerah dan kasih karunia Tuhan turun memampukan kita, yang menerima kita dengan segala kekurangan kita, saya percaya Dia akan memegang tangan kita terus dan akan terus memperbaiki, akan terus mengingatkan, terus memperbaiki keburukan-keburukan kita. Yang terakhir, saudara ya. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa sukar? Yosua 1:7, menguatkan hati atau iman kepada Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi pada waktu masa-masa sukar, saudaraku, pernah gak sih saudara ngalamin pada masa sukar, bukan saudara malah kepengin doa, tapi saudara kepengin main, kepengin pokoknya ngerasa bebas begitu. Pernah gak ngalamin gitu? Nah saudaraku, kadang-kadang saudaraku ketika masa sukar itu datang, kita mungkin boleh lah saudaraku melakukan hobi, melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk menghibur diri, boleh. Tapi tidak boleh terus-terusan, harus ada batas waktunya. Karena kembali tadi yang pertama adalah menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Tuhan, kemudian menghadapi yang ini adalah menguatkan hati atau iman kita. Jadi waktu masa-masa sukar itu kita alami, yang kita mesti kuatkan adalah iman kita, saudara ya. Kuatkan hati kita, iman kita, ya mulai ngomongin diri kita sendiri, mulai bangun iman kita dengan cara apa? Banyak memperkatakan firman Tuhan, ya banyak tuh ngomongin firman Tuhan, banyak dengerin firman Tuhan, karena saudaraku ya, jujur loh saudaraku, kita tuh hamba Tuhan juga kadang-kadang kalau lagi ngalamin namanya masa sukar saudaraku ya, kita juga up and down loh ngalamin masa sukar itu udah istirahat dulu dia baca Alkitabnya gitu ya. Kalau baca Alkitab setorannya tiap hari 1 pasal oke gitu ya, tapi kalau nambah 5 pasal gitu ya, 5 pasal lagi setor lagi itu kadang-kadang saya bolong-bolong saudaraku ya. Jujur loh, saya bolong-bolong lah setoran Alkitab gitu ya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, tapi kemudian nanti kejar lagi gitu kan. Ada yang rapel gitu sampai berapa pasal begitu sekaligus gitu ya. Itu kadang-kadang aku lagi ngalami yang masa down gitu ya. Dan aku pengen
udahlah Tuhan, aku nggak pengen baca Alkitab, aku pengen diam gitu ya, pengen nonton yang ketawa-ketawa biar menghibur gitu ya, yang membuat kita itu kayaknya nggak pengen mikir apapun gitu ya, cuma mikir aku pengen ketawa, aku pengen senang-senang gitu loh. Tapi jangan keterusan, kalau nanti keterusan kan bahaya gitu ya, apalagi tanpa kontrol gitu ya, sukacitanya tanpa penguasaan diri, saya yakin kemana-mana sudah akan tertawa-tawa, itu jadinya bukan lagi sukacita karena Tuhan, tapi sukacita karena kurang seon ya. Tapi saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Jadi kita ini saudaraku ya, bahkan ayat emas kita di Ulangan 11 ayat 13, ayat 13 bisa dikeluarin gak? Ulangan 11 ayat 13-14. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tahun penuaian itu akan terjadi, kita alami ketika firman Tuhan katakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi saya sangat percaya tahun penuaian itu berlaku, itu syaratnya saudaraku ya, bagi orang yang sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, yang mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi kalau jiwa dan hatimu belum menyatu, itu masih kurang. Ada gak? Setuju gak? Jadi baru mengalami penuaian, apa yang kamu tabur kamu tuai, karena kamu berbarengan tuh ya, berbarengan melakukan mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya, beribadah dengan segenap hati, baru itu kamu nabur, terus kamu juga menuai. Itu jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu kita masa-masa sukar kita Tuhan izinkan terjadi, maka saudaraku saya sangat percaya saudara, tahun 2025, tahun penuaian itu akan disertai dengan tahun masa-masa sukar terjadi. Jadi mari kita semua masing-masing menjaga iman kita. Karena saudaraku, kalau kesulitan secara massal kita bisa lewati bersama-sama. Tapi waktu kesulitan itu datang sendirian, saudara harus berjuang sendiri. Saudara harus lewati sendirian bersama dengan Tuhan. Dan itu sulit saudaraku, dan itu mudah sekali membuat orang tidak mempercayai Tuhan. Itu mudah sekali membuat orang udah gak mau ke gereja. Udah ngapain di gereja juga, banyak orang rewel gitu ya. Di banyak ya, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kalau ada di ruangan ini orang-orang yang rewel, percayalah, firman Tuhan itu digenapi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Jangan pernah lari dari proses itu. Amin. Nah, semakin engkau melewati proses gesekan atau direwelin oleh orang lain, itu kalau engkau bertahan, engkau akan naik level. Nah, jadi sekali lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2025, waktu saya akan tutup saudara ya. Jadi akhir tahun itu, sekali tadi sedikit saya sudah singgung, akhir tahun itu saya menghadapi masa sulit dengan keluarga saya. Karena, dan sempat membuat emosi saya, deklarasi dan perbuatan saya gak sesuai dengan apa yang saya ngomong. Dan saya melewati masa-masa sulit. Ternyata waktu masa sukar itu saya lewati saudaraku. Dan ada banyak teman-teman yang cerita tentang keluarganya, ya dia kesulitan, dia mulai mempertanyakan, Tuhan kenapa keluargaku gak bertobat-tobat, Tuhan kenapa begini, kenapa aku gini, kenapa Tuhan, harusnya engkau menolong aku loh, harusnya engkau. Akhirnya apa? Saudaraku, waktu mulai mengalami masa sukar itu, saya juga apa yang saya coba buat saudaraku, kalau keluarga saya kekurangan keuangan saudaraku, saya kepengen, timbul di pikiran saya kepengen menghasilkan lebih banyak uang. Supaya apa? Saya bisa menolong orang lain lebih banyak. Tapi saudaraku, caranya media sosial saudaraku itu pinter sekali. AI ya. AI itu tahu apa yang saya lagi cari. Ngeklik media sosial,
tawaran datang. Dibuka bisnis ya. Saya coba cari bisnis masuk ke bisnis saudaraku ya. Saya pengen tahu gitu, bagaimana mereka menghasilkan uang dengan cepat. Bagaimana mereka menghasilkan uang tanpa mereka bekerja. Oh, satu persatu saudaraku saya masukin tuh bisnis online. Saya masuk, saya daftar saudaraku ya. Tapi waktu mulai pendaftaran satu persatu saya tahu apa syarat yang harus mereka minta. Oh, ini bahaya ini syaratnya. Ya, syaratnya menakutkan buat saya. Ya, akhirnya apa? Dan itu membuat saya waktu membaca firman Tuhan 2 Timotius 3:1-9. Saya terbuka loh mata saya. Ternyata benar ya. Masa sukar itu bisa membuat orang itu punya ide kreatif. Tapi kreatifnya kalau nggak hati-hati bahaya, membahayakan. Nah saudaraku, waktu saya mulai ngenungin, akhirnya saya delete semua. Saya delete semua itu daftaran-daftaran dan aplikasi-aplikasinya saya delete semua. Karena apa? Enggak penting sebenarnya. Apa Tuhan bilang? Karena apa? Kamu pengen punya banyak duit, kamu pengen tolong banyak orang, enggak salah saudaraku. Enggak salah. Tetapi apa? Itu yang aku lakukan sudah menyita waktu saya. Hubungan dengan Tuhan. Saudara nggak salah jadi konten kreator, nggak salah. Kalau kesempatan itu datang, tangkap, lakukan agar kamu jadi berkat dan kamu bisa menghasilkan. Tapi kalau belum waktunya, nantikan Tuhan. Minta kesempatan itu datang sama kita, supaya pada waktu kamu menghasilkan berkat. Nama Tuhan juga dipermuliakan. Karena hati-hati ketika banyak orang diberkati, punya banyak uang. Akhirnya apa? Uang yang menjadi Tuhannya. Ini loh yang membahayakan saudara. Ini yang sangat berbahaya buat orang-orang percaya. Buat orang-orang Kristen, ya bahkan hamba-hamba Tuhan. Ada banyak orang yang terjun di online saudaraku ya. Gak salah, sekali lagi gak salah. Tapi sekali lagi bijaklah dalam memilih sesuatu dalam hidupmu. Supaya itu tidak menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Waktu saya renungin itu semua saya alami saudaraku. Saya tahu Tuhan sedang bicara sama dalam hati saya. Ini tahun 2025 selain tahun penuaian akan ada banyak tahun godaan, akan banyak tahun tawaran dan kesukaran, kesulitan akan dialami oleh anak-anakku. Kalau saudara punya komitmen sama Tuhan, saya ajak saudara bangkit berdiri sama Tuhan. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian ini.